Akhwati at-talabah, a'azakunallah. Selanjutnya poin yang ketiga pada bab 9. Atsalis, kana shadiqan aminan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur dan dipercaya, ya. Nabi Muhammad itu orangnya jujur dan dipercaya. Dan ini bahkan beliau dapatkan sebelum beliau diutus, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, ya. Dimana ketika itu beliau, ya, berdagang dengan dagangan Siti Khadijah, ya. Ketika itu, ya, masih belum menikah, ya. Beliau terkenal dengan kejujurannya sehingga orang-orang pun senang, ya, dan mempercayai barang atau harta miliknya untuk dititipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan kejujurannya tersebut, Nabi Muhammad SAW dalam perdagangannya mendatangkan untung yang berlipat-lipat, ya, sehingga Khadijah pun merasa senang dengan pemuda, ya, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Wa yanha asyadan nahyi anil kadhibi wal khiyanah wa ihlafil wa'di. Dan Nabi Muhammad SAW sangat melarang, ya, umatnya untuk berdusta, ya, dan berkhianat, wa ihlafil wa'di, dan menyelisihi janjinya, ya. Wa yaqulu, beliau bersabda, ayatul munafiqi talatun. Tanda ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercaya dia khianat, ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari 3 ciri, ya, 3 sifat orang munafik ini. Adi masyafaqati warahmah, dan Nabi Muhammad SAW itu memiliki perhatian dan kasih sayang yang besar, ya. La yu'di insanan wala hayawanan. Beliau tidak menyakiti manusia pun dan bahkan tidak menyakiti seekor hewan pun. Wa yarhamul fuqara'a wal masakina, dan Nabi Muhammad SAW menyayangi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Wa yatasaddaqu alaihim katsira, dan Nabi, ya, bersedekah, ya, bersedekah kepada mereka, ya, dengan sangat banyak, ya. Beliau banyak bersedekah kepada orang fakir dan orang miskin. Wa yujibuhum idza da'awhum, dan Nabi selalu, ya, merespon atau menjawab mereka apabila mereka menyeru atau memanggil Nabi Muhammad SAW. Wa ya'kulu ma'hum, ya, dan makan bersama mereka, ya. Artinya ketika mereka mengundang Nabi Muhammad dalam acara, ya, walimah mungkin, ya, atau jamuan, maka Nabi mendatanginya, ya. Nabi merespon, gitu, ya, merespon, menjawab undangannya dengan hadir, dan beliau makan bersama mereka. Wa ya'udul maridu minhum, dan Nabi juga mengunjungi, ya, orang yang sakit di antara mereka. Wala yaruddu man talaba minhu syai'an, Nabi tidak suka menolak, ya, siapa saja yang meminta kepadanya, ya. Jika ada orang yang minta sesuatu kepada Nabi Muhammad, Nabi itu tidak bisa menolak orangnya, ya. Wa idza lam yakun indahu syai'un, dan apabila, ya, beliau tidak memiliki sesuatu yang diberikan atau yang dimintanya,
wa'adahu bi ayyutiyahu fi waqtin akhar, ya. Wa'adahu bi ayyutiyahu fi waqtin akhar. Beliau berjanji kepada orang yang minta tersebut akan memberikannya, ya, di waktu yang lainnya. Subhanallah. Ya. Wa yaqulu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu yang ketiga. Kemudian poin yang keempat di bab 9 ini adalah wa yarhamul khadima, ya. Nabi Muhammad SAW itu menyayangi al-khadim, asisten pribadinya atau pembantunya. Siapa pembantu beliau? Pembantu beliau adalah sahabat yang mulia, ya, sahabat Anas bin Malik, ya, ya, sahabat Anas bin Malik. Wala yanharuhu qattun. Beliau tidak pernah menghardiknya, ya, tidak pernah memarahinya, ya. Bahkan Nabi tidak pernah, ya, mengkritiknya, bahkan. Subhanallah. Wa ya'muruna bil afwi 'anil khadim idza ghalita. Dan Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada kita, ya, untuk memberi maaf, ya, kepada asisten pribadi, ya, pembantu kita apabila dia berlaku salah. Ya. Selanjutnya wa yashfiqu 'ala sibyan. Nabi juga, ya, sangat perhatian, ya. Ya, beliau mengasihi anak-anak kecil. Ya. Fa idza dakhala fi shalat, maka apabila Nabi Muhammad SAW masuk, ya, dalam salat, ya, atau maksudnya beliau sedang menunaikan salat, wa sami'a sabiyan yabki, dan beliau mendengar anak kecil menangis, ya, mendengar tangisan anak kecil, khaffafa salatahu, maka beliau meringankan salatnya. Beliau tidak memperpanjang salatnya, ya, dengan mungkin membaca surat yang pendek, sehingga, ya, anak yang menangis itu bisa segera ditenangkan, ya, oleh orang tuanya. Wa dzata yaumin ata sayyiduna Hasan radhiyallahu anhu wa huwa shaghirun. Pada suatu hari, ya, datang cucu Nabi Muhammad SAW, ya, waktu usianya masih kecil, ya, beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan salat, ya. Faraqiba dhahrahu, maka kemudian cucunya, ya, Hasan radhiyallahu an itu naik ke punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sajidun, ya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sujud, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika cucunya, ya, Hasan radhiyallahu anhu itu naik di atas punggungnya? Fa'abta'a fi sujudihi, maka beliau Nabi Muhammad SAW itu memperlama sujudnya, ya, ya akhwatillah. Nabi itu memperlama, ya. Kalau kita mungkin melihat, ya, kalau ada anak yang naik di atas punggung bapaknya ketika sedang sujud, atau naik ke punggung ibunya sedang sujud, biasanya itu kan menghalau, gitu, ya, menghalau atau menyingkirkan anak dari punggungnya. Tapi Nabi tidak. Nabi itu justru memperlama sujudnya, ya, syafaqatan alaih, sebagai bentuk perhatian atau kasih sayang terhadapnya. Hatta nazala anhu, sehingga Hasan itu turun dari punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanallah, sungguh teladan yang sangat mulia yang dicontohkan
yang dilihatkan oleh baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafil hadis, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Ya. Bukan bagian dari kami siapa saja ya orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami, ya, yang lebih muda di antara kami, dan tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pada bab 9 ini ada 4 poin. Yang pertama, bahwa Nabi itu adalah orang yang paling mulia, orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Beliau itu memiliki sifat yang haifah, qanaah, sabar dengan ujian. Ya. Kemudian beliau juga, yang poin yang kedua, dia memiliki sifat yang lemah lembut, ya, tidak pernah marah, sabar dengan ujian dan gangguan. Ya. Kemudian di poin yang ketiga, beliau adalah orang yang jujur dan dipercaya. Ya. Kemudian perhatian yang luar biasa terhadap ya makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Dan ya, poin yang keempat adalah beliau menyayangi ya asisten atau pembantu, ya. Yaitu sahabat Anas bin Malik. Mungkin itu yang bisa dibahas, ya, kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.